MPG News, berita digital tajam dalam berita masa kini. Selamat malam. Saat ini saya berada di calon nomor urut 3 ya Pak ya? Iya, betul. Pak, bisa dijelaskan nama lengkap Bapak, visi dan misi, biar agar masyarakat Jaya Bakti tahu visi dan misi Bapak pencalonan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dedi Permadi, tempat tinggal di Kampung Pasirengit, RT 003-008. Dan kebetulan pada hari ini dalam momen pencalonan Kepala Desa Jaya Bakti, saya ikut berpartisipasi mencalonkan menjadi salah satu calon Kepala Desa di Desa Jaya Bakti untuk periode 2022-2028. Ya. Adapun berkaitan dengan visi dan misi saya, yang paling utama visinya adalah bersama membangun Desa Jaya Bakti yang betul-betul amanah. Kemudian misinya adalah menuju Desa Jaya, menuju perbaikan demi kebaikan Desa Jaya Bakti yang bersahaja, dalam artian di sini menjadikan Jaya Bakti yang bersih, sinergis, kemudian aspiratif, harmonis, aman, jujur, insya Allah mudah-mudahan amanah. Itu barangkali visi dan misi saya pada hari ini dalam rangka pencalonan Kepala Desa di Desa Jaya Bakti. Ini Pak, supaya agar masyarakat saat ini kan banyak kendala-kendala di desa atau masyarakat di dunia pendidikan, dunia kesehatan, dan UKM, ya kan? Nah, terobosan apa Pak terkait dunia pendidikan nih Pak? Kan kadang-kadang banyak anak-anak sekolah terputus dari SMP, lalu melanjutkan SMA. Bagaimana terobosannya supaya masyarakat atau anak generasi bangsa ini bisa melanjutkan dunia pendidikan? Betul. Permasalahan-permasalahan yang ada di Jaya Bakti salah satunya adalah di bidang pendidikan masih banyak usia-usia sekolah yang memang pada hari ini belum menikmati di dunia pendidikan. Tapi kita punya target bahwa di Desa Jaya Bakti itu untuk sarana pendidikan yang pertama sarana pendidikan formal itu dari mulai SD, SMP, MTS, kemudian SMA, SMK baik negeri maupun swasta. Nah, kita akan bersinergis dengan pengelola pendidikan tersebut. Selama memang usianya masih bisa melaksanakan pendidikan di sarana formal, ya kita akan upayakan untuk bekerja sama di bidang hal itu. Nah, ketika memang usia yang memang sudah tidak masuk di sarana pendidikan formal, maka kita akan fasilitasi melalui PKBM. Dan kebetulan saya sendiri sebagai pengelola PKBM, Mutmainatul Ardi, yang berlokasi di Ponokasotongo, dan selama ini kita memfasilitasi orang-orang masyarakat, warga masyarakat Desa Jaya Bakti yang membutuhkan ijazah penyetaraan, ya kita salurkan ke sana. Itu seperti itu. Dikaitkan lagi, apalagi sekarang di dunia pendidikan, di pendidikan khususnya non formal, ya kita fasilitasi, karena bagi mereka khususnya warga tidak mampu, ya kita fasilitasi dengan biaya pendidikan yang mudah-mudahan satu beasiswa kita perhatikan, kemudian kita arahkan dan kita fasilitasi. Dan kebetulan juga program pemerintah saat ini ada yang disebut dengan KIP, Kartu Indonesia Pintar. Nah, di situ kita pun akan kolaborasikan, kita pun akan sinergiskan dengan program-program kita yang ada di Jaya Bakti. Nah, untuk di Jaya Bakti ini, apakah nanti seandainya Bapak terpilih, apakah nanti ada di sini ada fasilitas PKBM ini atau seperti apa Pak? Insya Allah dengan kebutuhan yang saat ini, kebetulan di Jaya Bakti itu yang saya lihat tidak ada PKBM. Ya, kita pun akan fasilitasi itu. Kenapa tidak? Karena kepentingannya adalah untuk kepentingan pendidikan masyarakat Jaya Bakti. Rencananya Pak, kalau seandainya ada di Jaya Bakti, akan penempatannya di mana nih Pak? Kita akan pertama kita rintis dulu, makanya kita akan musyawarahkan dengan stakeholder yang ada. Ya, kenapa tidak?
sebelum kita merintis gedung atau apa, ya kita bisa dirintis di kenapa tidak fasilitas aula desa kita gunakan gitu. Oke Pak, untuk masalah kesehatan nih Pak, ya Ya. kan banyak kan kadang-kadang masyarakat ini ada yang mampu dan tidak, Betul. kadang-kadang ada yang miskin. Nah, bagaimana seandainya warga yang tidak mampu ini Pak, Ya. berobat ke rumah sakit, misalnya sakit atau melahirkan, apa nih nanti akan ada terobosan seperti apa kalau Bapak terpilih menjadi kepala desa? Bisa dijelaskan Pak? Kita akan upayakan menggunakan fasilitas yang memang gratis dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Walaupun pada saat ini banyak program-program pemerintah dan banyak juga pemanfaat di Desa Jaya Bakti, dan pada kenyataannya masyarakat Jaya Bakti belum mengetahui, karena kalau dulu kan ada program dari pemerintah yang namanya Jamkesmas, sekarang berubah jadi KIS. Nah, di situ saja mungkin itu juga kelemahan kita bersama, tidak menyampaikan informasi sosialisasi ke masyarakat, sehingga pada akhirnya masyarakat itu tahu-tahu KIS-nya itu tidak aktif. Karena dari sistem sendiri masyarakat banyak yang belum tahu, dan memang kewajiban kita untuk memberitahu bedanya Jamkesmas dengan KIS. Nah, itu akan kita optimalkan, dan kita akan lebih mencari solusi yang terbaik, yang pada akhirnya warga masyarakat memang membutuhkan fasilitas itu, kita akan fasilitasi sepenuhnya. Dari mulai pelayanan, pengoptimalan pelayanan, kemudian kerjasama dengan stakeholder yang ada, khususnya di bidang kesehatan. Saya kira walaupun tidak mudah, tapi ketika berproses, kenapa tidak? Istilahnya, ketika bisa kita permudah, kenapa harus dipersulit seperti itu? Kadang-kadang kan di lapangan itu kan ada masyarakat yang tidak tahu gitu kan. Kadang-kadang mereka panik pada saat terjadi masalah tersebut. Mereka kan datang ke rumah sakit tanpa ada biaya. Apakah nanti kalau seandainya Bapak terpilih, apakah nanti tim kader siap 1x24 jam untuk pelayanan tersebut? Karena kan ini berbicaranya masyarakat, kan gitu kan. Itu seperti apa Pak nanti untuk pembuatan tim-timnya seperti apa nanti kalau Bapak terpilih? Secara otomatis yang paling pertama kitanya dulu di desa. Kemudian setelah di desa kita rapatkan barisan dan kita bentuk tim khusus untuk penanganan pelayanan masyarakat tadi itu ya. Bukan masalah tentang bidang kesehatannya, tapi hal-hal yang lain menyangkut pelayanan kemasyarakatan. Dengan waktu 24 jam itu minimal di desa itu harus ada. Kita atur, kemudian banyak relawan juga kita raih, ya insya Allah pada satu waktu masyarakat membutuhkan pelayanan fasilitas ini untuk difasilitasi ini kita sudah siap, dan kita siap 24 jam melayani, walaupun pada dasarnya tidak semua masyarakat tadi itu ya, karena memang dalam kegawat daruratan. Nah, itu kita harus siap 24 jam, itu salah satunya adalah kegawat daruratan, dan kita harus menyiapkan tenaga yang memang bisa mensupport langkah itu ya, termasuknya kitanya sendiri sebagai kepala desa harus siap 24 jam dan siap mengawal masyarakat kita, khususnya yang tidak mampu, yang membutuhkan pelayanan sebagaimana dimaksud. Oke Pak, untuk jelas. Nah, sekarang terkait masalah ekonomi nih Pak. Saat ini kan kita sedang dilanda oleh namanya COVID-19. 2 tahun ini perekonomian di wilayah Cidoh ini sangat, ya ibaratnya naik turun sehingga masyarakat tidak bisa usaha. Nah, keduanya para pengusaha UKM, kayak industri rumah yang pembuatan renggining, mereka kan saat 2 tahun ke belakang sini kan tidak bisa berusaha. Nah, saat ini sudah ada kelonggaran untuk bisa usaha. Nah, seandainya Bapak terpilih menjadi calon kepala desa, terobosan apa untuk menggerakkan sektor ekonomi UKM ini? Apa saja nih Pak nanti terobosannya? Berdasarkan pengalaman saya keliling sebelum ini dengan kelompok masyarakat yang memang potensinya tadi di bidang usaha, salah satu faktornya adalah memang satu kendalanya adalah permodalan. Yang kedua dari market itu sendiri. Nah, kita di desa kenapa tidak? Nanti kita data, kemudian kita adakan pembinaan. Syukur-syukur ya kita juga siapkan yang selama ini di desa juga kan ada BUMDes. Nah, kenapa tidak BUMDes itu kita jadikan salah satu fasilitas yang bisa memfasilitasi kebutuhan masyarakat dalam rangka meningkatkan sisi ekonomi keracyatannya di situ.
ketika memang butuh modal, ya kenapa tidak kita memberikan supportnya dari sisi itu, yang pada akhirnya bisa dirasakan oleh bersama. Itu salah satunya. Contoh misalkan tadi teh banyak di kita pengrajin, sebagaimana tadi sampaikan, rengginang, keripik, bahkan dodol pun ada. Nah, justru kitanya dulu harus tahu permasalahannya di mana. Ketika sudah kita gali, yang dibutuhkan apa, ketika kita modal ya kita upayakan. Nah, semaksimal mungkin desa harus bisa memfasilitasi itu. Itu salah satunya. Oke, masalah ekonomisme sudah. Betul. Terkait sekarang masyarakat banyak kadang-kadang mempertanyakan masalah anggaran DD dan APBD. Nah, seandainya Bapak terpilih, apakah nanti begitu anggaran ADD APBD apakah akan ada transparansi terbukaan publik? Pak, bisa dijelaskan? Satu tujuan yang paling utama adalah keterbukaan, transparansi terhadap masyarakat secara umum. Kita fasilitasi bisa melalui media cetak atau media informasi. Apalagi di saat ini media informasi, komunikasi itu sudah cukuplah ya, fasilitasi itu. Kenapa tidak kita manfaatkan itu supaya masyarakat tidak menjadi bertanya kembali, ini anggaran desa ini sekian, apa saja sih pengalokasiannya, untuk pendidikan berapa persen, untuk kesehatan berapa persen, untuk pembangunan sarana dan prasarana berapa persen, untuk ekonomi kemasyarakatan berapa persen, untuk pembinaan pemberdayaan masyarakat berapa persen. Nah, di situ kita akan sampaikan. Otomatis kita perangkat desa, kepanjangan tangannya ke bawah sampai RT itu harus mengetahui, dan masyarakat pun harus mengetahui. Nah, kita akan siapkan fasilitas dengan mengingat 52 RT, ya minimal dengan 11 RW terpampang di situ, ke 11 RW itu terpampang media informasi, sehingga masyarakat itu bisa melihat, oh ini alokasinya seperti ini, alokasinya seperti ini, alokasinya seperti ini. Jadi ketika ada yang tidak dipahami, bisa ditanyakan langsung seperti itu. Dan kami di desa, ketika saya jadi kepala desa dan saya akan siap, tadi bisa dikatakan 24 jam, dan bisa menerima pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat ketika memang ya keterbukaan lebih dikedepankan, transparansi lebih dikedepankan, karena kebutuhan segala sesuatunya adalah untuk masyarakat. Jadi dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat, seperti itu. Oke Pak, sangat jelas sekali penyampaian Bapak terkait anggaran-anggaran dari dinas pendidikan sampai dengan UKM dan kesehatan, apalagi dengan anggaran DD. Nah, saat ini juga banyak juga kadang-kadang bagi kepala desa juga menjadi sorotan, Pak. Betul. Dan juga banyak kritikan-kritikan. Seandainya Bapak terpilih juga, apakah siap dikritik oleh masyarakat dan atau media-media terkait anggaran-anggaran tersebut, seperti apa Pak penjelasannya? Nah, salah satunya media. Justru media ini adalah fungsinya menyampaikan apa yang kita sampaikan. Ketika kita terbuka, kenapa tidak? Nah, seperti itu. Justru banyak stakeholder yang akan membantu kita sebagai salah satu sarana untuk menyampaikan informasi ke masyarakat. Nah, itu. Kemudian kita sendiri salah satunya yang mencalonkan, termasuk saya mencalonkan jadi kepala desa, kita harus siap dikritik oleh warga masyarakat kita. Ketika kritik dari masyarakat kita, itu sebagai salah satu bukti kasih sayang masyarakat terhadap kita. Anggaplah bahwa selama kritiknya membangun, kenapa tidak? Kita cerna, kita tampung, yang baik kita ambil, karena bisa saja saran kritik itu menjadi sebuah ide gagasan untuk kemajuan Desa Jaya Bakti itu sendiri. Nah, adapun ya tidak terlepas dari saran yang memang tadi, tapi tidak mungkin yang namanya masyarakat kita ada saran kritik yang menjatuhkan ketika memang kitanya senantiasa bersama-sama dengan masyarakat, seperti itu. Oke Pak, sangat lugas. Nah, ini pemirsa penjelasan dari kepala desa, calon kepala desa nomor urut 3. Kembali lagi kepada masyarakat, siapa yang terbaik tinggal masyarakat yang menentukan ya Pak. Betul. Nah, harapannya Pak untuk kepada masyarakat seperti apa yang akan mau disampaikan saat ini Pak? Harapan saya untuk masyarakat pada hari ini di Jaya Bakti ada 4 calon. Semuanya mempunyai tujuan, maksud dan tujuan yang baik, cita-cita harapannya yang baik, yang mudah-mudahan
pada akhirnya nanti, khususnya pada tanggal 8, masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya, memilih calon yang sesuai dengan hati nurani, yang pada akhirnya akan terpilih seorang calon yang seorang kepala desa yang menjadi bakal bisa menciptakan dan bisa memenuhi harapan dan cita-cita warga masyarakat. Nah, kebetulan kami ada di nomor urut 03 pada hari ini. Mohon doa restu, mohon dukungannya, mudah-mudahan ada izin dan ridha Allah, ada takdir Allah yang pada akhirnya bisa membina bersama-sama dengan masyarakat, ada membangun Jaya Bakti secara bersama-sama untuk kemaslahatan masyarakat, untuk kemanfaatan masyarakat ke depannya. Oke Pak, terima kasih atas wawancaranya saat ini. Saya banyak mengucapkan selamat dan sukses, semoga terpilih oleh masyarakat. Amin. Insyaallah, mudah-mudahan. Amin. Nah, saya Indra melaporkan dari nomor urut 3, kembali lagi kepada masyarakat untuk calon pemimpin yang terbaik. Nah, gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.